Minyak goreng langka, ratusan warga datangi distributor. Polda Lampung gagalkan penyelundupan buruh migran ilegal. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Kelangkaan minyak goreng masih terjadi di Bandar Lampung. Ratusan warga mendatangi distributor minyak goreng. Pemirsa, bersama saya Verlisi Andi, inilah iNews Lampung selengkapnya. Ratusan warga berduyun-duyun mendatangi dan antre di depan rumah distributor minyak goreng di Kelurahan Sukamenanti, Bandar Lampung. Karena menimbulkan kerumunan, Satgas COVID-19 menutup sementara pendistribusian minyak goreng. Beginilah situasi di Kelurahan Sukamenanti, tepatnya di Jalan Beruang. Ratusan masyarakat yang didominasi oleh ibu rumah tangga antre untuk mendapatkan minyak goreng. Sempat terjadi adu mulut antara petugas dengan warga yang sudah antre sejak pagi hari. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya warga membubarkan diri dan berteduh di beberapa lokasi dekat rumah distributor minyak untuk kembali antre. Mereka antre sejak pukul 8 pagi demi mendapatkan minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter. Karena berdesak-desakan dan menimbulkan kerumunan, Satgas COVID-19 setempat langsung menertibkan dan menutup sementara pendistribusian minyak goreng. Lihat bergunanya minyak bagi saya. Karena kelangsungan produk saya, kelangsungan pemindustri saya, dengan mewakili komunitas saya yang rata-rata menjerit, menangis, nangis, semua. Saya tergerak, saya cari tahu di mana minyak murah sampai saya kesini jalan dipersulit. Nama ibu siapa bu? Nama lengkapnya bu? Sriwana. Sriwana ibu ya? Sriwana. Sebelumnya, distributor minyak goreng berencana menyalurkan minyak goreng di pasar, namun karena warga sekitar kesulitan, mereka berinisiatif menyalurkan minyak goreng kepada warga terlebih dahulu. Dulu nyaluri ke masyarakat, tapi dia kan ya serbu pasar. Tapi kan saya kan di sini kan saya lihat masyarakat sini nggak ada minyak. Dari ketetapan pemerintah kan 14. Nah, saya kasihlah 14.000 itu kan saya kasih dia 4 piece, hanya 4 piece. Ini kalau saya jual dusan ke orang, dia bisa ngambil keuntungan itu bisa 60.000 satu dus. Maka inilah kadang-kadang kelangkaannya di situ. Yang masyarakat yang perlu, tukang gorengan, tukang rumah makan, rumah tangga nggak dapet, akhirnya dibeli mahal. Maka saya pikirlah pisah aja, ya nggak apa-apa, biar rata maksud saya itu. Pihak distributor dan Satgas COVID-19 terus membahas teknis penyaluran minyak goreng agar tidak menimbulkan kerumunan. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Sejumlah pedagang di pasar tradisional Wai Batu Pesisir Barat masih menjual minyak goreng dengan harga lama. Minyak goreng dijual seharga Rp20.000 per liternya. Pedagang mengaku rugi jika ikuti arahan satu harga yang ditetapkan pemerintah. Pedagang pasar tradisional di Bandar Lampung mengeluhkan minimnya distribusi minyak goreng subsidi pemerintah. Pedagang mengaku baru satu kali menerima minyak subsidi pemerintah dengan harga Rp14.000. Namun, karena minimnya jumlah pendistribusian dan tingginya permintaan, stok minyak subsidi pun habis. Akibatnya, pedagang kembali menjual minyak goreng dengan harga Rp18.000 sampai Rp22.000.
yang namanya subsidi paling cuma 3 dus, kalau enggak paling banyak 5 dus. Udah itu habis ya udah saya gebrakan aja. Oh, berarti untuk stok yang sekarang ini kita nggak punya yang subsidi ya untuk sekarang? Punya. Berarti sekarang kita jual minyak dengan Harga normal. yang 18.000 itu ya? 18, 17. Tapi Sekarang kita habis dari tempat kita nih, misalnya kita dapat cuma 5 dus, kan kita beli lagi tempat orang, harga udah normal. oh, jadi tapi selama ini kita sudah dapat ya Bu ya harga subsidi itu? Udah masuk, cuman emang nggak banyak. Tapi subsidinya terbatas. Batas orang juga kadang mau beli 2 juga, kadang-kadang aku mikir Bu, barang subsidi ya Bu, bagi rata. Aku bilang paling ngomongnya gitu. Distributor paling pasarnya terkirim paling banyak antara 5 dus, 3 dus, 2 dus. Ya ada yang 15 dus itu orang-orang yang tertentu, tergantung pengambilan terakhir masuk pasar. Dia hanya didahulukan Indogrosir dan Indomaret dari Indomarket. Nah kalau pasar dia tidak masuk. Hanya dijatah 10 atau 5 sama distributor. Tapi dikirimnya hanya 3 atau 2 dus. Jadi ketika dibeli sama pembeli, dia bisa membeli eceran tapi tidak bisa banyak, dibatasin juga. Selain pedagang, masyarakat juga mengeluhkan langkanya minyak goreng yang beredar di pasaran. Meskipun harga minyak goreng telah turun, masyarakat masih harus membeli minyak goreng dengan harga Rp17.000 sampai Rp18.000 per liternya. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemkot Bandar Lampung kembali mengeluarkan aturan pelarangan resepsi pernikahan. Kebijakan itu setelah kota ini masuk dalam PPKM level 3. Kota Bandar Lampung kembali masuk dalam PPKM level 3 COVID-19. Akibatnya, Pemkot kembali menerapkan pengetatan aktivitas masyarakat dan melakukan penyekatan di perbatasan pintu masuk Kota Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, juga menegaskan akan melarang resepsi pernikahan. Namun, jika warga yang sudah terlanjur menyebarkan undangan bisa melanjutkan resepsi dengan persyaratan penerapan prokes yang ketat. Begitu juga dengan kapasitas jumlah undangan yang harus dibatasi untuk menghindari kerumunan. Eva, gimana kalau kami yang sudah menyebar undangan? Ya, tetap mereka bisa lakukan kebijakan dari pemerintah kota, tapi dengan kapasitas, dengan pantauan yang ketat dari pemerintah kota Bandar Lampung. Kalau untuk yang baru ini nggak boleh? Nggak boleh bisa saja. Tahu apa aja maksudnya? Tahu aja kayak dulu lagi, udah level 3. Jadi Bunda minta tolong sekali lagi kepada masyarakat Kota Bandar Lampung. Jadi kami bukan mau menghambat, tapi kami pemerintah Kota Bandar Lampung pengen semuanya sehat. Karena sekarang kita sudah masuk level 3, ya. Jadi kita harus waspada, jangan terjadi level 4. Kalau level 4 kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi mohon kerjasamanya. Wali Kota juga bersama Forkopimda akan melakukan sidak ke tempat-tempat usaha untuk mengecek fasilitas dan penerapan protokol kesehatan. Wali Kota menegaskan tidak segan-segan memberi sanksi kepada yang melanggar aturan tersebut. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Tim Satgas COVID-19 Bandar Lampung kembali melakukan sidak prokes dan melakukan swab antigen secara acak di Pasar Cimeng. Dari hasil tes ditemukan adanya 9 pedagang reaktif COVID-19. Sidak protokol kesehatan di Pasar Cimeng Bandar Lampung yang dilakukan oleh tim Satgas COVID-19 kembali menemukan pedagang reaktif. Sebagian pedagang yang ada di Pasar Cimeng melakukan tes swab. Begitu juga beberapa warga yang berada di pasar. Berdasarkan hasil swab, ditemukan 9 pedagang reaktif COVID-19. Sidak dipimpin Wali Kota Eva Duyana untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 makin meluas. Sebelumnya banyak titik-titik keramaian seperti sekolah hingga pasar modern mulai bermunculan klaster penyebaran COVID-19. Apalagi masih banyak warga yang tidak lagi menerapkan protokol kesehatan. Enggak apa-apa, enggak kerasa apa-apa deh. Bu, terkait ini kan pendadak nih Bu, ada sidak mendadak rapi gimana Bu, pendapat Ibu gimana? Bagus apa gimana Bu? Ya bagus deh. Jadi harapannya ke depan gimana Bu? Biar inilah, biar apa, coronanya selesai
Biar cepat sehat ya Ibu ya. Ya amin ya Allah. Kami mengecek di Pasar Cimeng. Di Pasar Cimeng mengecek antigen dan juga vaksinasi yang ada di daerah TBS ini. Dan setelah kami cek ada 9 yang terpapar COVID-19 dan langsung kami berikan obat dan juga mereka suruh di rumah saja. Nanti akan kita pantau oleh nakes dari kita, Dinas Kesehatan dan juga puskesmas setempat. Dan Bunda berharap kepada semua yang isoman ya, tolong jangan kemana-mana biar keluarga kita juga sehat ya. Selain tes swab secara acak, Wali Kota juga memeriksa sejumlah warung untuk mengecek ketersediaan minyak goreng. Eva menampung keluhan pedagang yang mengaku kekurangan pasokan minyak goreng. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Polda Lampung gagalkan penyelundupan buruh migran ilegal. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung, pemirsa. Kepolisian daerah Lampung menggagalkan penyelundupan 9 buruh migran Indonesia asal Lampung. Korban akan diberangkatkan ke Singapura dan akan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga secara ilegal. Sembilan orang perempuan calon buruh migran ini tiba di Mapolda Lampung. Sebelumnya, mereka diamankan petugas Subdit 4 Reknata Ditkrimum Polda Lampung dari sebuah rumah penampungan yang berada di Ponorogo, Jawa Timur. Dari hasil penyelidikan polisi, mereka merupakan 9 korban calon buruh migran ilegal. Korban direkrut dan akan diberangkatkan oleh salah satu perusahaan penyalur tenaga kerja yang beralamat di Jakarta. 9 orang korban calon TKW ilegal ini rencananya akan diberangkatkan melalui jalur tidak resmi dengan menggunakan visa kunjungan untuk diberangkatkan ke Singapura. Saat ini penyidik Krimum Polda Lampung masih meminta keterangan dari 9 korban calon buruh migran ilegal. Polisi juga mengamankan barang bukti 9 paspor wisata milik korban. Dijanjikan sehingga dari kita Direktorat Reserse Kriminal Umum melaksanakan penyelidikan untuk mengungkap tindak pidana perdagangan orang tersebut, dan kita sudah melakukan penyelidikan sampai kepada PT yang tersebut dan juga sampai di Ponorogo, Jawa Timur. Dan ini terus kita kembangkan dan kita sudah naik sidik. Dalam waktu dekat kita akan menetapkan tersangka untuk proses sidik. Yang mana seperti saya bilang tadi, korban ini direkrut untuk dijadikan asisten rumah tangga di negara Singapura. Mereka direkrut tanpa melalui prosedur yang resmi. Dan ini kita sudah ngantongi calon tersangka ya. Kemudian dalam hal ini kita mengenakan pasal 2. Terungkapnya tindak pidana perdagangan orang ini berdasarkan informasi dari masyarakat. Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang melakukan penyelidikan dan mengamankan 9 orang korban di sebuah rumah penampungan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Sementara itu, dari keterangan korban, diduga mereka telah menjadi korban tindak perdagangan orang atau human trafficking. Korban dijanjikan akan bekerja sebagai asisten rumah tangga di Singapura. Polisi meminta keterangan dari 9 korban tindak perdagangan orang. Dari keterangan korban, mereka direkrut oleh seseorang berinisial S. Mbak, ini rencananya mau diberangkatkan ke mana, Mbak? Korban mengatakan jika S merekrut dan menyalurkan mereka ke salah satu perusahaan penyalur tenaga kerja yang memiliki cabang di Jawa Timur.
Kesembilan korban dijanjikan bekerja di Singapura sebagai asisten rumah tangga. $550 dolar Singapura ya. Dipekerjakan di mana katanya? Gimana? Mau dipekerjakan kemana? Singapura. Enggak sebagai apa? ART. HRT ya. Terus syarat-syaratnya kemarin apa aja diminta pihak perusahaannya? KK, KTP, surat izin orang tua, sama ijazah. Nah, terus nanti gimana perjanjiannya? Dipotong penghasilan dari perusahaan atau seperti apa? Potongan. Dipotong berapa persen? Nggak tahu. Oh, belum tahu ya. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Lampung akan melakukan kepengurusan dokumen 9 orang korban dan segera memulangkan korban kepada pihak keluarga. Peran kita sebagai Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ada proses tahap hulunya atau awalnya sampai proses hilirnya yang dilewati tahap-tahapannya untuk proses penempatan, di mana CPMI atau pekerja migran yang warga Lampung harus terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota masing-masing, sehingga itu ada proses hingga namanya akhirnya ada namanya orientasi pra pemberangkatan, seperti situ ada namanya perjanjian kerja dan visa hari kerjanya turun. Namun kita lihat mereka ini sudah memiliki paspor itu ternyata didapat dari imigrasi bahwa dan anak ini sebenarnya tahu bahwa ini paspor untuk berwisata. Kan pakai masker. Sementara itu, penyidik Krimum Polda Lampung masih dalam penyelidikan dan segera menetapkan tersangka tindak pidana perdagangan manusia. Tersangka akan dijerat pasal 2 atau pasal 4 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Hingga kini polisi masih memburu pria yang menjamret sebuah ponsel dari tangan karyawati gerai ponsel di Bandar Lampung. Aksi penjamretan terekam kamera CCTV. Beginilah rekaman kamera pengawas CCTV yang terpasang di sebuah gerai ponsel di Kelurahan Kupang Teba, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat seorang pria berkaus merah mendatangi gerai ponsel dengan berpura-pura hendak mengisi ulang pulsa. Tanpa curiga, karyawati gerai ponsel melayani pembelian pulsa dari pria tersebut. Namun tak berselang lama, pelaku dengan cepat merampas smartphone yang sedang digunakan untuk mengisi pulsa. Kemudian kabur dengan dibonceng sepeda motor rekannya yang sudah menunggu di tepi jalan. Karyawati gerai ponsel, Anggun, mengatakan pria itu awalnya hendak mengisi pulsa dengan nominal Rp25.000. Namun saat diminta pembayaran, justru pria tersebut merampas ponsel yang sedang digunakannya. Meski sempat diteriaki dan dikejar, namun pria itu berhasil kabur dengan membawa smartphone milik gerai ponsel tempatnya bekerja. Dia sambil ngeliat-ngeliat sana, aku meleng dikit terus duitnya, HP-nya langsung diambil. Langsung dijamret gitu ya? Tapi pulsa belum sempat diisi? Belum. Nah untuk pelaku itu berapa orang? Pelakunya yang datang sini sih satu, tapi pas kan aku kejar ke sana kan, dia nunggu, ada satu orang juga yang nunggu di sana naik motor. Naik motor. Jadi perginya arah mana? Perginya ke arah sana. Arah Begadang Resto sana ya? Nggak tahu sih arah Kemengkol apa pokoknya. Berdua aja dia, Pak? Lurus dari sini ke sana lurus aja. Aksi perampasan smartphone di gerai ponsel ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Dalam laporannya, korban juga menyertakan file rekaman kamera pengawas CCTV guna membantu pihak kepolisian mengidentifikasi serta memburu pelaku. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan.
Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Sanggar Wayang Rumah Joglo di Lampung Tengah. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang seniman wayang di Lampung Tengah membuka Sanggar Wayang Rumah Joglo. Di sanggar ini, siswa dapat belajar membuat wayang, mendalang hingga karawitan secara gratis. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Ferlicia Andini undur diri. Bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Sejak beberapa tahun lalu, S. Punandar menyulap rumahnya di Kampung Nambah Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah, menjadi sanggar. Sanggar bernama Sanggar Wayang Joglo Sawojo. Ide tersebut terbesit dari benaknya karena merasa prihatin terhadap kondisi anak muda saat ini. Anak-anak lebih akrab dengan budaya luar, apalagi dengan kemajuan teknologi. Sangat mudah bagi anak-anak untuk mengakses informasi dari luar. Akibatnya, budaya lokal terancam. Di Sanggar Sawojo tersebut, anak-anak diajarkan cara membuat wayang, cara mendalang, dan cara menabuh gamelan atau karawitan. Sanggar yang berdiri sejak 4 tahun silam ini mengajar khusus anak-anak. Mereka mengikuti pertemuan 3 kali dalam 1 minggu. Dan anak-anak yang belajar di sini tidak dipungut biaya alias gratis. Saya mendirikan Sanggar Wayang Joglo sejak tahun 2015, tepatnya tanggal 13 April. Kenapa saya mendirikan Sanggar Sawojo ini? Dulu karena melihat potensi yang ada di rumah saya. Jadi saya punya rumah joglo itu. Ngopo ya? Kenapa rumah saya ini nggak saya manfaatkan sebagai rumah untuk menyebarkan yang namanya ilmu. Nah, ilmu yang berupa apa aja sih? Ilmu kesenian. Nah, seni apa saja yang kebetulan waktu di Jogja saya mendapatkan pencerahan untuk pembuatan atau mendapatkan ilmu untuk membuat wayang kulit, dan potensi itulah yang saya pikir di Lampung Tengah ini bisa saya kembangkan, karena memang di Lampung Tengah ini masih kurang dalam hal wayang kulit. Jadi budaya wayang kulit itu hampir saja punah lah. Tapi untuk membeli peralatan serta cat, pendiri sanggar menerapkan sistem bank sampah, yaitu anak-anak yang belajar setiap berangkat ke sanggar diusahakan untuk membawa sampah. Nantinya, sampah itu akan dikumpulkan dan dijual. Hasilnya untuk operasional keperluan sanggar. Yang ada di sanggar atau kegiatan yang ada di sanggar ini itu kan sebenarnya memerlukan dana, mau nggak mau yang namanya kegiatan itu jer basuki mawa beo, atau yang tidak ada suatu kegiatan apapun yang tanpa biaya. Nah, maka dari itu saya berinovasi karena melihat potensi yang ada di masyarakat sekitar adalah orang-orang yang dalam arti mohon maaf itu memang kurang memadai dalam hal finansial, maka saya memang adakan gratis karena di situ caranya adalah menggunakan bank sampah. Anak-anak senang dengan keberadaan sanggar. Mereka dapat belajar tentang budaya Jawa secara gratis. Tapi dipungutnya ya inilah ambil sampah dari rumah bawa ke sanggar, dan
Ya sampah itu kan dijual, terkumpul sampah, dan uang itu dibeli peralatan buat wayang tersebut. Oh, buat belajar kita peralatan. Ya. Oh, berarti di Sanggar ini nerapin sistem pola bank Ya, sampah ya? sistem produksi di sini. Kini, Sanggar Sawojo ramai oleh anak-anak. Mereka dengan tekun belajar tentang budaya asli Indonesia. Bahkan, beberapa di antaranya ada yang bercita-cita menjadi seniman daerah. Dari Lampung Tengah, Roy Emperleoli, iNews melaporkan.